Halo teman-teman, shalom semuanya. Jadi pada hari ini saya mau berkhotbah tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan seorang manusia. Nah, apa sih itu Roh Kudus? Nah, jadi pada hari ini saya menjelaskan sedikit tentang apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah salah satu kepribadian Allah yang selalu senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kalau menurut saya sendiri, Roh Kudus itu selalu hadir dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Dia ada dalam hati kita. Roh Kudus itu adalah penghibur dan juga memberikan kasih dalam kehidupan kita, dan juga dia tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Nah, pada malam hari ini kita buka dalam Yohanes 14 ayat 18, yaitu aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, di sini menjelaskan bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Atau di sini dia tidak akan membiarkan kita itu yatim piatu. Maksudnya dia tidak akan membiarkan kita itu sendirian gitu loh. Jadi Roh Kudus itu akan selalu hadir dalam kehidupan kita, baik susah maupun senang. Nah, di sini kenapa saya ambil tema yaitu Roh Kudus dalam kehidupan manusia? Karena kita sebagai manusia kadang itu suka merasa bahwa kita itu cuman sendiri di dunia ini. Kita tuh gak punya siapa-siapa di dunia ini. Kita cuman merasa bahwa hidup kita nih kayak, contoh kalau kita punya masalah, pasti orang-orang akan berpikir aku cuman sendirian menghadapi masalah ini. No, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau mungkin saya atau teman-teman mungkin pernah mengalami kayak di saat kita lagi sedih nih, terus tiba-tiba ada perkataan dalam hati kita kayak ngomong, ayo semangat, ayo bangkit, kamu anakku yang paling kukasihi. Atau ada omongan seperti ini kayak, ayo semangat, kamu masih punya Tuhan, kamu gak sendirian gitu loh. Nah, itu Roh Kudus yang ngomong, teman-teman. Kok dari saya sendiri ya, karena saat saya terpuruk ya, saat saya punya masalah, saya lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tiba-tiba ada omongan seperti itu dalam hati saya kayak bilang, ayo semangat, kamu itu gak sendirian di dunia ini, kamu itu masih punya Yesus, kamu masih punya Tuhan, kamu banyak orang yang sayang sama kamu gitu loh. Dan hal itu mendorong saya untuk keluar dari situasi yang membuat saya itu down. Karena kadang kan manusia kayak gitu kan, kalau punya masalah kayak suka benar-benar berlarut dalam kesedihan. Ya itu hal normal ya, karena namanya juga manusia pasti suka merasa bahwa suka merasa bahwa kalau dia itu cuma sendirian di dunia ini. Padahal sebenarnya kita tuh nggak pernah sendirian, kita tuh nggak pernah kesepian. Kita itu masih punya Yesus, kita masih punya Tuhan, punya Roh Kudus setiap hari. Bayangkan setiap hari Roh Kudus itu selalu hinggap di dalam hati kita. Dia selalu senantiasa ada dalam hati kita. Dia gak pernah tinggalin kita dalam kondisi apapun. Berbeda dengan manusia. Makanya jikalau saya sedang terpuruk, pasti saya akan ngomong, Tuhan, bantu saya Tuhan. Saya tahu Tuhan gak pernah tinggalin saya sedikit pun. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa selalu ada dalam hati saya. Saya doa, saya ngomong ke Tuhan, Tuhan, saya dalam kondisi tidak baik-baik saja, mohon Tuhan lebih kuatkan lagi saya, Tuhan. Berikan saya hati yang kuat dan lapang dada gitu. Dan tiba-tiba ada omongan dari dalam hati saya, semangat, kamu pasti bisa, semangat. Nah, itu adalah Roh Kudus, teman-teman. Itu adalah Roh Kudus. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat-sangat sayang sama kita. Tuhan itu bukan cuman baik, tapi beneran dia itu sebaik itu, guys. Dia itu sesayang itu sama kita. Dia gak pernah ninggalin kita dalam kondisi apapun. Berbeda dengan manusia. Makanya saya selalu bilang bahwa jangan berharap kepada manusia, karena manusia itu bisa meninggalkan kita kapanpun mereka akan mau tinggalkan kita. Dia akan tinggalkan kita dengan entengnya. Dia gak akan mikir, oh dia itu bakal terpuruk atau enggak ya kalau aku tinggal. Enggak, manusia akan ninggalin aja. Ya udah kayak mikir, oh ya udahlah, urusan aku sama dia kan udah selesai kayak gitu. Tapi kalau Tuhan enggak. Mau kita susah senang, mau kita lagi berperilaku tidak baik, mau kita sedang berbuat dosa atau sedang menyakiti hati Tuhan pun sekalipun, Tuhan gak akan pernah ninggalin kita. Begitupun Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu tinggal dalam hati kita, dan dia akan mengingatkan kita soal hal-hal yang baik. Contoh, ayo berdoa, ayo baca Alkitab.
dan banyak hal tentang kebaikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sekian dari khotbah singkat saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye. Shalom semuanya.